Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara robohnya seluncuran air Kenjeran Waterpark Surabaya. Sementara 1 dari 11 korban cedera masih dirawat intensif karena luka pada paru-paru dan otaknya. Ini biasanya datang lebih duluan ya. Mana yang semplok di dalam loh? Tim Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menyelidiki penyebab robohnya seluncur air di Kenjeran Waterpark Surabaya yang terjadi pada Sabtu lalu. Ada 8 orang pemeriksa yang dibagi dalam 2 tim yang datang pada Senin siang. Masing-masing bertugas memeriksa kelaikan konstruksi dan bahan seluncuran. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan, karena itu harus pemeriksaan labnya agak banyak ya, karena kita akan lihat apakah besinya atau bahannya itu sudah mengalami gagal bahan atau mungkin sudah mengalami fatigue atau sudah mengalami deformasi, kan harus kita cek di laboratorium. Dari penyelidikan, pemerintah Kota Surabaya berharap bisa mengetahui siapa yang bersalah. Apakah kelalaian pada pengelola atau masalah manajemen pengaturan pengunjung yang menggunakan seluncur air? Kita akan melihat dan menanyakan sejauh mana dulu pertama kali yang nama seluncuran itu didirikan. Kelayakannya itu harus melalui maintenance berapa tahun sekali, termasuk izinnya. Izinnya ini masih berlaku atau memang sudah tidak layak pakai. Ini yang tentunya harus kita perjalani dulu. Tingkat kesalahannya, yang jelas tingkat kesalahannya adalah suatu kelalaian, di mana mereka telah seluncur ini bisa mengagetkan dan mencelakai orang. Ini kan sudah suatu pelanggaran yang mereka lakukan, baik itu sengaja maupun tidak. Tetapi dalam hal ini kita anjurkan supaya wahana tersebut, khususnya seluncuran, harus ditutup yang di kolam renangnya itu. Sanksi paling berat ya mereka tidak beroperasional. Sementara itu, 11 korban cedera seluncur air masih dirawat di 2 rumah sakit, yakni Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Suwandi. Para pasien dioperasi karena patah tulang. 1 diantaranya bahkan harus dirawat intensif karena luka pada otak dan paru-paru. Ada 7 pasien yang sedang kita rawat, 1 kita operasi situ hari ini, karena memang kondisinya harus kita lakukan operasi situ hari ini. Besok kita akan operasi, ada beberapa pasien, ada 3 mau kita operasi. Operasinya tidak sebesar hari ini, moga-moga saja semuanya berjalan baik. Ada 1 pasien yang kita masukkan ke ventilator karena ada gangguan paru-parunya, ada gangguan di wajahnya, dan ada gangguan di otaknya. Tapi dari penilaian kami, kebetulan tadi malam saya yang jaga, itu insya Allah bisa kita lakukan pertolongan dengan baik. Yang berat itu ya, tapi ya kita berupayalah. Dan pesannya Ibu Gubernur, kita juga lakukan trauma healing proses, karena memang kelihatannya di samping cedera fisik juga psikisnya ya. Kalau kita lihat pasien-pasien tadi kan kelihatan ketakutan gitu. Anda bisa dibayangkan jatuh dari ketinggian seperti itu. Menurut rencana, hari ini sejumlah korban bakal menjalani operasi tulang. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi dari Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan memeriksa saksi tambahan dari korban dan manajemen terkait ambruknya seluncur air di Waterpark Kenjeran. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pelanggaran ataupun kelalaian, polisi membuka kemungkinan akan menetapkan tersangka. Hingga saat ini, area Waterpark Kenjeran Surabaya masih dipasang garis polisi di pintu masuk dan sekitar lokasi kejadian. Selain itu, penjagaan ketat dari petugas kepolisian juga masih disiagakan di sekitar Waterpark Kenjeran. Setidaknya 5 orang saksi, 2 dari pihak manajemen dan 3 dari korban telah diperiksa. Pemeriksaan untuk memastikan apakah saat kejadian seluncuran air kelebihan kapasitas atau tidak. Sementara permintaan keterangan dari korban masih menunggu kondisi kesehatan korban membaik. Sampai dengan hari ini, saksi yang kita masih 5. Tapi kita juga berharap mungkin dalam beberapa waktu ke depan, besok atau lusa, saksi akan bertambah. Baik dari korban atau baik dari pihak manajemen.
Kondisi terkini para korban dan penyelidikan soal penyebab ambruknya seluncur di Kenjeran Waterpark kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan saksi telah dilakukan oleh polisi. Lalu apakah sudah ada kesimpulan sementara terkait dengan penyebab ambruknya seluncuran air di Kenjeran Waterpark? Ya, Juno dan juga saudara, terkait tentang kesimpulan sementara atau indikasi sementara dari penyebab robohnya seluncur air di Kenjeran Waterpark masih terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, di mana pihak kepolisian meminta agar masyarakat untuk sabar menunggu hasil dari penyelidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan rencananya hasil dari penyelidikan ini diketahui baru akan diumumkan atau baru akan diketahui pekan depan. Nah, memang penyelidikan ini dilakukan dengan memeriksa beberapa saksi, di mana sebelumnya pihak kepolisian sudah memeriksa beberapa saksi yang berada di lokasi kejadian, termasuk juga korban, dan rencananya hari ini pihak kepolisian akan memintai keterangan dari pihak manajemen. Tadi saya sempat menanyakan kepada Kasat Reskrim Polresta Pelabuhan Tanjung Perak, ada berapa orang dari pihak manajemen yang akan dimintai keterangan, apakah ada 1 orang atau 2 orang sekaligus pada hari ini. Namun hingga saat ini masih belum ada jawaban dari pihak Kasat Reskrim Polresta Pelabuhan Tanjung Perak. Selain keterangan dari para saksi, kemarin juga dari pihak kepolisian juga sudah mengumpulkan potongan dan juga serpihan dari seluncur air yang roboh pada hari Sabtu siang, di mana potongan dan juga serpihan dari seluncur air tersebut dikumpulkan untuk diidentifikasi lebih lanjut dan dijadikan barang bukti untuk kemudian dilakukan proses penyelidikan. Dan tentu saja pada hari Senin kemarin ada 2 tim yang diturunkan, Juno dan juga saudara, yang dimana 1 tim bertugas untuk memeriksa kelayakan bangunan dan juga wahana konstruksi, dan tim yang kedua bertugas untuk memeriksa material yang digunakan apakah berkarat atau tidak. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini di Kenjeran Waterpark Surabaya, saya akan mengajak Anda saudara bahwa saat ini kondisinya cukup sepi, terlihat bahwa garis polisi masih melintas atau masih terpasang di pintu masuk tempat saya melaporkan saat ini hingga pintu keluar. Artinya dengan pemasangan garis polisi ini seluruh area di Kenjeran Waterpark sudah ditutup, jadi tidak hanya di area kolam renang saja menjadi tempat lokasi kejadian, namun seluruh area sudah ditutup sehingga masyarakat tidak bisa masuk. Dan kalau saya bisa menggambarkan lokasi tepatnya area kolam renang menjadi lokasi kejadian robohnya seluncur air pada hari Sabtu siang kemarin, itu berada tepat di balik pintu masuk, jaraknya sekitar 200 meter, Juno dan juga saudara. Dan memang ketinggiannya sekitar 10 meter. Kalau kita lihat tidak ada aktivitas apapun di sini, baik itu aktivitas dari masyarakat sekitar maupun juga aktivitas dari karyawan dari Kenjeran Waterpark. Dan kalau berdasarkan keterangan sementara yang kami terima, ketika hari biasa Kenjeran Waterpark Surabaya ini selalu dikunjungi sekitar 300 hingga 400 orang, sedangkan pada saat hari libur bisa mencapai lebih dari 1.000 orang atau 1.000 pengunjung. Sementara untuk kapasitas seluncur air yang ada di area kolam renang itu bisa menampung atau bisa dimainkan sekitar 5 hingga 10 orang. Juno. Ya, Via, untuk saat ini bagaimana kondisi para korban yang informasinya ada 11 mengalami cedera patah tulang dan juga ada 1 yang mengalami luka serius di bagian paru-paru dan bagian otaknya? Ya, Juno, total korban dari robohnya seluncur air ini sebenarnya adalah 16 orang. Dan dari 16 orang tersebut, 7 orang masih dirawat di rumah sakit, lebih tepatnya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya karena mengalami luka yang cukup serius, yaitu gangguan di paru-paru dan juga patah tulang, terutama di bagian kaki dan juga pinggang. Kemudian 9 orang lainnya sudah dinyatakan
pulang, termasuk juga para pasien yang juga dirawat di Rumah Sakit Suwandi, seluruhnya sudah dinyatakan pulang sehingga hanya tinggal sekitar 7 pasien yang berada di RSUD Dr. Sutomo. Dari 7 orang tersebut, Juno dan juga saudara, 4 orang diantaranya harus dilakukan operasi karena memang kondisinya yang cukup berat sehingga harus segera dilakukan operasi. 1 orang sudah dilakukan operasi pada hari Minggu kemarin dan rencananya pada hari ini akan dilakukan kembali operasi di bagian tulang pipi dan juga lengan. Kemudian juga pasien tersebut juga masih menggunakan ventilator karena mengalami gangguan di bagian paru-paru. Sementara 3 orang lainnya sudah dilakukan operasi pada hari Senin kemarin dan berjalan lancar. Kondisinya saat ini cukup membaik, berangsur membaik, namun meski begitu masih terus dilakukan pengawasan secara intensif oleh tim dokter dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Selain penanganan medis yang akan dilakukan, para korban ini mengingat rata-rata usianya adalah anak-anak, juga akan mendapatkan trauma healing dari pihak pemerintah, terutama dari Dinas Pemberdayaan Anak. Dan tentu saja trauma healing ini akan diberikan ketika para korban ini sudah dinyatakan benar-benar pulih secara fisik. Juno. Baik, kita harapkan para korban akan kembali membaik dan juga polisi dapat menuntaskan pengusutan terkait dengan penyebab robohnya seluncur air Kenjeran Waterpark. Terima kasih rekan Via Irmar dari Surabaya, Jawa Timur.